Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primanda Aulia Rahman, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Di sini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pemerintah, Lembaga Konservasi, Masyarakat, dan Orangutan, Koordinasi Membangun Harmoni. Sebelum saya melanjutkan kepada presentasi, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada para panitia penyelenggara serta Dewan Juri sekalian yang saya hormati karena telah memberikan saya sedikit waktu untuk mempresentasikan karya esai saya di depan Dewan Juri sekalian. Baiklah, mari kita mulai di slide pertama. Pada halaman pertama ini, dapat kita ketahui bahwa 1. Orangutan merupakan satu-satunya spesies primata besar yang masih bertahan hidup hingga saat ini di benua Asia, selain kedua primata besar lainnya, yakni gorila dan simpanse yang hidup di benua Afrika. Kemudian kedua, dahulu sebaran orangutan mencakup selatan Cina hingga Pulau Jawa. Ketiga, kini kita ketahui bahwa orangutan hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh gangguan dan ancaman seperti konversi lahan skala besar, kemudian fragmentasi hutan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, setiap nama spesies orangutan dibedakan berdasarkan tempat ditemukannya, seperti Pongo abeli untuk orangutan Sumatera, kemudian Pongo tapanuliensis untuk orangutan Tapanuli, dan Pongo pygmaeus untuk orangutan Kalimantan. Dan fakta yang tak kalah penting dari orangutan adalah orangutan telah tercatat sebagai spesies yang critically endangered atau spesies terancam kritis oleh IUCN. Hal ini dikarenakan populasi orangutan yang semakin menurun secara drastis. Baiklah, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Pada halaman ini, kita dapat mengetahui bahwa Pulau Sumatera merupakan pulau besar di Indonesia yang terletak di bagian barat, membentang dari ujung Aceh hingga ke Pulau Lampung. Kemudian, kita ketahui bahwa Pulau Sumatera bukan hanya pulau terbesar kedua di Indonesia, namun juga terbesar ke-6 di dunia setelah Pulau Kalimantan. Ketiga, Pulau Sumatera memiliki warisan hutan hujan tropis yang amat penting bagi keanekaragaman hayati. Kemudian, Pulau Sumatera menjadi habitat alami dari Pongo abeli dan Pongo tapanuliensis atau orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Kemudian, di Pulau Sumatera terdapat wilayah konservasi yang amat penting bagi bumi, yaitu kawasan ekosistem Leuser. Baiklah, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Pada halaman ini, kita akan membahas tentang gangguan dan ancaman terhadap populasi orangutan. Pertama, konversi lahan skala besar. Konversi lahan merupakan tindakan pengalih fungsian lahan, seperti misalnya dari lahan yang awalnya hutan diubah menjadi lahan perkebunan. Hal ini apabila dilakukan dalam skala besar, maka akan menyebabkan penurunan luas habitat alami dari satwa liar, seperti orangutan. Kemudian pengrusakan hutan secara sengaja turut menjadi alasan dari penurunan populasi orangutan. Kemudian fragmentasi hutan, yakni terpecahnya hutan menjadi beberapa bagian. Hal ini menciptakan sekat pada hutan yang sangat tidak baik terhadap keberlangsungan hidup satwa liar. Kemudian perburuan ilegal. Perburuan ilegal ada kaitannya dengan perdagangan satwa liar. Kemudian permasalahan terakhir yang saya sebutkan adalah konflik manusia orangutan. Dari seluruh permasalahan yang telah saya sebutkan, nomor 1 hingga 3 adalah permasalahan yang mengakibatkan penurunan populasi orangutan secara masif karena melibatkan penurunan luas habitat alami. Kemudian, permasalahan dari poin keempat hingga poin ke-6 adalah menekan populasi orangutan secara individu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada halaman ini, saya menawarkan beberapa solusi untuk permasalahan penurunan populasi orangutan. Pertama, sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan turun ke masyarakat, terutama masyarakat kampung yang terlanjur memiliki stigma terhadap keberadaan orangutan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dan orangutan. Kemudian promosi.
Perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pentingnya usaha konservasi dalam bentuk yang lebih interaktif. Kemudian inovasi. Inovasi atau teknologi termutakhir disosialisasikan ke masyarakat agar pekerjaan dalam perkebunan atau pertanian misalnya dapat lebih efisien dan efektif tanpa mengganggu ekosistem Pongo SP. Kemudian konservasi. Peran lembaga konservasi serta relawan diperlukan untuk mengamati dan memitigasi risiko keterancaman spesies Pongo SP. Baiklah, kita sampai di halaman terakhir. Kesimpulannya adalah koordinasi antar elemen masyarakat dari pemerintah, kemudian lembaga konservasi, hingga masyarakat Indonesia pada umumnya sangat diperlukan dalam upaya perlindungan Pongo abeli dan Pongo tapanuliensis agar dapat tercipta harmoni di wilayah ekosistem Sumatera. Demikian dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.